Timnas Indonesia nampaknya banyak mendapat sorokan usai hasil 2 laga di FIFA Matchday kemarin. Performa skuad Garuda yang semakin meningkat membuat banyak negara mulai melirik Indonesia sebagai lawan uji coba yang menarik. Qatar ajak Indonesia dan Bahrain join di turnamen series November, persiapan Piala Asia 2027. Jassim Rashid Al Buenain, venunya di Qatar, kalau berani gas ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan bola dimanapun Anda berada. Di sini Upgrade Story Bola menjumpai Anda semuanya. Kali ini kita akan bincang-bincang mengupas bola untuk timnas tentunya. Lagi ramai ya di Timur Tengah, bahwasanya Bahrain dan Qatar terutama mereka panas dingin melihat performa yang begitu tampil cemerlang untuk timnas Indonesia. Waduh, belum saya sudah bangga sekali nih dengan timnas Indonesia. Di Timur Tengah ya, Bahrain, Qatar, nah itu meriang melihat kemajuan performa timnas Indonesia. Mereka terang-terangan menantang sparring. Waduh, udah kayak boxen aja ya, sparring di FIFA Matchday yang akan datang. Gimana keseruannya? Kita saksikan bersama videonya. Oke, let's go. Viral di media Tim Teng, Qatar ajak Indonesia dan Bahrain join di turnamen series November, persiapan Piala Asia 2027. Jassim Rashid Al Buenain, venunya di Qatar, kalau berani gas ke sini. Jalan-jalan ke kota Bahrain, singgah di Padang makan rendang kambing. Kalau kalian bener nantangin, gas aja, asal jangan main guling-guling. Bener, nggak pakai drama guling-guling ya, janji. Mendapat sorokan usai hasil 2 laga di FIFA Matchday kemarin. Performa skuad Garuda yang semakin meningkat membuat banyak negara mulai melirik Indonesia sebagai lawan uji coba yang menarik. Dan kali ini sorotan tersebut datang dari kawasan Timur Tengah, setelah beredar kabar bahwa Qatar ingin mengajak Indonesia serta Bahrain mengikuti sebuah turnamen series pada bulan November nanti, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027. Bagi yang belum tahu, konsep turnamen series ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan FIFA Series yang pernah diselenggarakan Indonesia pada bulan Maret lalu. Saat itu Indonesia mendapat kesempatan menjajal kekuatan Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis dalam satu mini turnamen yang memanfaatkan jeda internasional atau FIFA Matchday. Bedanya, kali ini Garuda tidak akan mendapatkan keuntungan bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Indonesia harus datang ke Qatar, bermain di lingkungan lawan, dan langsung menghadapi 2 negara yang secara karakter memiliki gaya bermain yang sangat berbeda dengan kebanyakan negara Asia Tenggara. Jika melihat dari sudut pandang Qatar, keputusan mereka mengundang Indonesia juga bukan sesuatu yang aneh. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Indonesia memang mulai banyak diperhatikan di Asia. Peningkatan kualitas pemain, keberanian menghadapi tim-tim yang secara ranking lebih tinggi, serta perkembangan mental bertanding, membuat Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim yang hanya menjadi pelengkap turnamen. Apalagi dalam FIFA Matchday kemarin, Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Tim ini mulai memiliki identitas permainan yang lebih jelas, transisi menyerang yang lebih cepat, serta keberanian melakukan pressing kepada lawan. Hal tersebut tentu menjadi daya tarik bagi negara lain yang sedang mencari lawan dengan karakter berbeda untuk menguji kesiapan mereka menjelang kompetisi besar. Namun tentu saja yang membuat para netizen Indonesia langsung bereaksi bukan hanya soal undangan dari Qatar. Banyak yang langsung melihat daftar peserta dan berkata, "Wah, ini bukan turnamen series biasa, ini ujian kesabaran." Kenapa begitu? Karena 2 lawan Indonesia nanti memiliki sejarah yang cukup menarik dengan Garuda. Bahrain selama ini dikenal sebagai lawan yang selalu menghadirkan tensi tinggi. Setiap duel melawan mereka tidak pernah terasa seperti pertandingan persahabatan biasa. Ada adu fisik, perang mental, hingga momen-momen kontroversial yang sering menjadi bahan pembicaraan panjang di kalangan supporter. Bahkan di media sosial banyak pendukung Indonesia yang bercanda bahwa melawan Bahrain itu seperti mengikuti 2 pertandingan sekaligus. Pertandingan sepak bolanya sendiri dan pertandingan menahan emosi ketika 2 pertandingan sekaligus yang terjadi di lapangan. Mulai dari memperlambat permainan, mencari pelanggaran kecil, sampai aksi jatuh yang menurut sebagian supporter terkadang terlalu berlebihan. Lalu setelah Bahrain, Indonesia harus menghadapi Qatar. Nah, ini mungkin menjadi tantangan yang tidak kalah berat. Qatar bukan hanya memiliki kualitas pemain yang bagus, tetapi juga pengalaman panjang di level Asia.
Mereka memiliki fasilitas sepak bola yang sangat maju, pemain yang terbiasa bermain dalam tekanan, serta kemampuan mengontrol jalannya pertandingan. Bermain melawan Qatar di negaranya sendiri tentu memberikan tantangan tambahan. Faktor stadion, cuaca, adaptasi lingkungan, sampai dukungan supporter akan menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka. Apalagi sebagai tuan rumah, Qatar tentu tidak ingin kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Benar. Kawan bola, kalau kita ya kembali lagi flashback kemarin ketika gelaran kualifikasi Piala Dunia ya. Bahrain sangat menjengkelkan sekali. Ketika ada perpanjangan waktu 90 ditambah 6 itu 96 mestinya. Nah ini enggak. Molor menjadi 99. Nah, kemudian ya mungkin performa Indonesia juga waktu itu kurang greget atau kurang bagaimana, ataupun mungkin ya down ya, mental kita down karena selalu dicurangi oleh Bahrain. Nah itulah akhirnya di masa-masa injury time, waktu-waktu krusial, Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Ya sudahlah, akhirnya kita menderita batin. Persis yang dikatakan si Mimin. Kalau menghadapi Bahrain, seakan-akan kita bertarung dengan dua lawan jenis sekaligus. Nah, fisik dan kesabaran, yaitu mental itu tadi. Lalu kemudian setelah selesai mengarungi bahtera bersama Bahrain, kita dihadapkan dengan Qatar. Nah, Qatar ini juga tim kuat, bukan tim sembarangan. Permainan mereka itu agresif, cepat, seperti itu. Kalau kita mampu ya menghadapi kedua-duanya di kandang mereka, wih, gempar seluruh Asia. Aduh, apalagi tetangga kita. Udahlah, cuman kita ceritain aja biar mereka nggak panas ya. Kasihan dong kalau mereka panas dingin terus-terusan. Lanjut. Dan yang menarik, banyak penggemar sepak bola Asia juga sering menganggap Qatar sebagai tim yang sangat pintar memainkan situasi pertandingan. Mereka tahu kapan harus mempercepat permainan, kapan harus memperlambat tempo, dan bagaimana memanfaatkan setiap momen untuk mengganggu ritme lawan. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering membuat tim lawan kehilangan konsentrasi. Maka bisa dibayangkan bagaimana pentingnya kontrol emosi bagi pemain Indonesia. Karena secara kualitas, saat ini Garuda sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing. Namun menghadapi tim-tim Timur Tengah seringkali bukan hanya soal teknik dan taktik. Ini adalah soal kedewasaan bermain. Jangan mudah terpancing provokasi, jangan terlalu lama protes kepada wasit, dan tetap fokus menjalankan strategi pelatih. Justru dari sisi persiapan Piala Asia 2027, dua pertandingan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Indonesia mungkin saja nanti kembali bertemu dengan negara-negara Timur Tengah di turnamen resmi. Jadi daripada belajar saat kompetisi besar sudah dimulai, maka lebih baik menghadapi situasi seperti ini terlebih dahulu dalam laga uji coba. Kita juga harus melihat bagaimana perkembangan mental timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dulu bermain di kandang negara Timur Tengah sering dianggap sebagai tantangan yang sangat berat. Kawan bola, seandainya kita bisa usul kepada pihak federasi yaitu Pak Erick Thohir, tentunya kita mengharap bahwa untuk FIFA Matchday yang akan datang kalau bisa jangan bertemu dengan Timur Tengah. Kenapa alasannya? Untuk menyimpan energi kesabaran kita. Kita harus memaksimalkan performa. Apa yang dibilang Jepang? Kalau menghadapi Timur Tengah, kualitas, mental harus up, harus dinaikkan, harus sudah. Itu menjadi awal-awal penting. Karena apa? Menghadapi tim-tim cecungo ya, tim-tim yang suka main guling-guling, main drama, main tipu-tipu. Kita harus meningkatkan kualitas, harus menunjukkan kualitas kita. Itu cuman modal penting. Tidaklah sudah seperti apa yang dilakukan Jepang, Korea, nah Uzbekistan lagi. Nah itu mereka ya tim-tim yang menjual mentalitas gitu loh. Selain performa, mentalitas juga harus itu. Menghadapi Timur Tengah, udahlah. Senjatanya cuma itu, kualitas dan mental. Apalagi dilatih John Herman. Udah, pressing kita, high pressingnya sudah kelas dewa. Transisi cepat. Nah, udah apalagi, pemain defender sudah up to date. Udahlah, kita ada di segalanya. Cuman ya itu sudah, jangan berhadapan dengan Timur Tengah dalam FIFA Matchday yang akan datang. Kita tabung sudah, ditampung ya, kesabaran kita ditampung, pakai Piala Asia aja, Piala Asia baru kita bertemu dengan Qatar, itu aja sudah. Kita menghadapi dalam FIFA Matchday bulan depan,
bulan September kalau enggak November ya, itu mendatangkan tim-tim kelas Eropa atau kelas-kelas Afrika yang permainannya juga kesit, sat-set, dan mempunyai high pressing juga, agar kita terbiasa dalam permainan yang melakukan high pressing. Itu saja sudah. Kualitas bro, tunjukkan ke Timur Tengah, gas. Tekanan supporter, atmosfer stadion, dan permainan lawan kerap membuat pemain Indonesia kehilangan ritme. Namun sekarang situasinya mulai berbeda. Banyak pemain Garuda yang sudah merasakan atmosfer sepak bola Eropa dan pertandingan dengan tekanan tinggi. Mereka lebih tenang saat menguasai bola, lebih berani melakukan duel, dan tidak mudah menyerah meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Karena itulah banyak pendukung justru menyambut positif kabar turnamen series ini. Bukan karena menganggap Bahrain dan Qatar sebagai lawan yang mudah, tetapi karena Indonesia membutuhkan pertandingan seperti ini untuk mengukur level sesungguhnya. Kalau Indonesia mampu memberikan perlawanan bagus di Qatar, tentu kepercayaan diri tim akan meningkat menjelang Piala Asia 2027. Tetapi kalau masih ada kelemahan yang terlihat, maka masih ada waktu bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain itu, ada satu hal yang membuat turnamen ini semakin menarik. Format 3 negara membuat setiap pertandingan memiliki nilai penting. Tidak ada banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Indonesia harus langsung siap sejak pertandingan pertama menghadapi Bahrain, karena hasil laga tersebut bisa menentukan suasana tim sebelum bertemu Qatar. Bahrain juga pasti tidak akan datang hanya sebagai pelengkap. Mereka juga memiliki target yang sama, yaitu mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju Piala Asia. Begitu juga dengan Qatar yang tentu ingin menunjukkan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan besar di benua Asia. Jadi kalau benar turnamen series ini terjadi, maka jangan bayangkan pertandingan santai layaknya laga uji coba biasa. Walaupun statusnya hanya laga persahabatan, tensi yang muncul bisa saja terasa seperti pertandingan resmi. Ada gengsi antar negara, ada persaingan kualitas, dan ada sejarah yang membuat pertemuan Indonesia dengan Bahrain maupun Qatar selalu menarik untuk disaksikan. Dan satu hal yang paling ditunggu tentu adalah bagaimana sikap pemain Indonesia menghadapi semua situasi tersebut. Apakah Garuda mampu tampil tenang ketika lawan mulai memainkan peran psikologis? Apakah pemain bisa tetap fokus meskipun ada keputusan-keputusan yang mungkin tidak sesuai harapan? Karena tim besar bukan hanya tim yang bisa menyerang dengan baik, tetapi juga tim yang mampu mengendalikan emosinya. Pada akhirnya, kalau Qatar benar-benar mengatakan kalau berani gas ke sini, maka jawaban dari para pendukung Indonesia mungkin cukup sederhana. Kita datang bukan untuk jalan-jalan, kita datang untuk menguji diri dan menunjukkan perkembangan Garuda di hadapan sepak bola Asia. Mantap, memang betul. Kita datang ke Timur Tengah gas, bukan hanya untuk jual tampang, tebar pesona, bukan. Kita akan menunjukkan skill, menunjukkan kualitas, menunjukkan performa kita, bahwa kita bukan kuda hitam lagi bro. Kita ini monster. Nah, monster baru yang baru bangun tidur. Nah, tidurnya keenakan. Nah, sekarang sudah dibangunin sama Coach John Hartman. Nah, itu dia. Bangga. Kalau Nusantara, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam konten yang lebih menarik, lebih menghibur, dan tentunya narasi sebuah berita yang bertema berita ini bisa menggugah semangat kita akan nasionalisme untuk terus mendukung timnas Indonesia berjaya. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.